Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bertemu kembali dengan Pak Imam pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk mengawali pembelajaran di siang hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Yanwar. Silahkan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Radillahi robba warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran saya absensi dulu untuk kehadirannya. Hafiz hadir? Oke. Hanif hadir. Nabila, alhamdulillah di siang hari ini semuanya hadir. Untuk selanjutnya silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu, kita cek pakaiannya Mas. Nah, dimasukkan yang rapi, semuanya sudah kondisi rapi, kelasnya juga sudah bersih. Silahkan duduk kembali. Oke. Baik, siap ya. Selamat pagi. Pagi. SMP Negeri 2 Ampel tetap semangat luar biasa. SMP Negeri 2 Ampel. Jaya. Yes. Sembero. Bisa. Huha. Oke, tepuk tangan. Oke. Terima kasih Mas Novel telah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan Yel-Yel SMP Negeri 2 Ampel. Selanjutnya, kemarin kita sudah belajar materi Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna itu artinya apa? Masih ingat? Apa itu Al-Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 90. Kita akan belajar tentang sejarah. Sejarah apa? Sejarah tentang Daulah Umayyah. Daulah Umayyah. Next. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang peradaban Islam selama masa pemerintahan Bani Umayyah? Bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman kita tentang Islam? Yang menggambarkan perkembangan peradaban Islam selama masa pemerintahan Bani Umayyah. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa satu, paham tentang perkembangan apa saja toh yang dikembangkan pada masa Daulah Umayyah. Terus bagaimana toh caranya menyuguhkan materi sejarah ini dalam bentuk yang menarik. Terus selanjutnya untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini, pertama yaitu nanti Pak Imam akan menayangkan sebuah video. Di dalam video tersebut berisi tentang materi-materi perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Buat diagram waktu dengan menggunakan aplikasi Canva boleh, apa itu, Capcut itu juga boleh, terus bebas. Intinya kalian bawa HP. Dalam satu kelompok itu kan ada 4 siswa, berarti yang 3 browsing mencari materi, yang 1 desain untuk pembuatan diagram waktu. Terus yang kelima yaitu menyajikan hasil diskusi kelompok. Setelah nanti diagram waktunya jadi, terus kita presentasikan di depan. Dari situ ada yang ditanyakan dulu mengenai langkah-langkah kegiatan? Tidak cukup paham. Nah, jadi intinya adalah dalam pembelajaran ini nanti membuat sebuah diagram waktu menggunakan aplikasi desain boleh,
Canva juga boleh, yang lainnya juga boleh. Intinya bebas. Bebas. Paham? Oke, kita masuk selanjutnya. Next. Selanjutnya, di sini Pak Imam akan menayangkan video pembelajaran. Silahkan dilihat, difahami. Untuk poin-poin pentingnya silahkan dicatat. Oke, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Pada abad ke-7 Masehi, setelah era kepemimpinan Khalifah Rasyidin yang dimulai dengan Abu Bakar dan diakhiri oleh Ali bin Abi Thalib, umat Islam menghadapi periode transisi yang krusial. Oke, selanjutnya Pak Imam ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan proyek ini. Nah, untuk kelompok satu ada Azza, Sifa, Salsa, sama Januar. Kelompok 5 Elva, Maesti, Quinsa, sama Zainal. Nah, silahkan untuk berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan menyusun tempat untuk diskusi yang paling nyaman menurut kalian. Ya. Ini adalah lembar kerja peserta didik LKPD-nya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, kelompok 2 mana? Oke, ini LKPD-nya. Kelompok 3, kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5. Oke. Semuanya sudah menerima LKPD? Sudah? Oke. Saya jelaskan dulu untuk pengisian LKPD. Pertama yaitu di situ ada materi. Materinya yaitu Damaskus sebagai peradaban Timur Islam. Kelompoknya nanti silakan diisi kelompok berapa, nama anggota kelompok silakan diisi nama anggota kelompokmu masing-masing. Terus petunjuk pengisian di situ nanti kalian akan membuat diagram waktu. Buatlah sebuah diagram waktu dari aplikasi editing atau aplikasi desain yang kalian kuasai. Waktu berapa menit? 30. Ada yang lain? Sepakat 30? Oke, kita sepakati 30 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Yuk. Mungkin menambahkan informasi yang lebih baru yang tidak ada di video yang Pak Imam tayangkan tadi boleh. Mungkin yang di video itu mungkin kurang detail, kurang lengkap sehingga kalian mencari yang lebih detail lagi di HP boleh. Silahkan dicantumkan. Semakin detail maka semakin bagus. 5 menit lagi. Berarti ini semuanya sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai silahkan presentasikan ke depan. Yang pertama, silahkan presentasikan untuk kelompok 5. Kelompok 5 silahkan maju ke depan. Silahkan dipresentasikan. Coba kita baca dulu, kita lihat, kita koreksi. Nah,
pemerintah Abdul Malik bin Marwan mereformasi ya. Stop, dinaikkan. Nah, timelinenya tentang nilai-nilai Islami pada masa Bani Umayyah 661 Masehi sampai 750 Masehi dari kelompok 5. Ini adalah hasil karya dari kelompok 5. Ini karyanya, sekarang kamu mendeskripsikan, mempresentasikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisri Nur Ainif, perwakilan dari kelompok 5 dengan anggota kelompok Mahisi, Oktavia Variana, Zainal, dan Binsa. Jadi, apa saja nilai-nilai Islam yang bisa diekstraksi dari kemajuan peradaban pada masa Bani Umayyah? Diskusikan pelajaran dan hikmah apa saja yang dapat diambil dari kemajuan peradaban tersebut, terutama yang berkaitan dengan keadilan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan moral. Ilmu pengetahuan sebagai jalan menuju kemajuan. Dukungan terhadap ilmu pengetahuan seperti penerjemah, karya ilmiah, dan pengembangan filsafat mencerminkan nilai pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai jalan untuk lebih memahami ciptaan Allah dalam meningkatkan kualitas umat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pertanyaan? Ada yang bertanya untuk kelompok 5? Oke. Pertanyaannya apa? Perkenalkan, saya Jenny dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, salah satu kemajuan Islam pada era dinasti Umayyah adalah dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan penerjemahan karya ilmiah. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan era sekarang? Oke, silakan dijawab. Izin menjawab, salah satu nilai yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sekarang adalah dengan semangat pentingnya menuntut ilmu seperti apa yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini diterapkan pada masa dinasti Umayyah dengan melalui dukungan terhadap penerjemah karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India. Oke. Cukup? Ada yang bertanya lagi? Tidak? Oke, kalau tidak silakan disampaikan kesimpulannya dan ditutup. Kesimpulannya, masa Bani Umayyah memberikan banyak pelajaran penting terkait nilai-nilai Islam yang diaplikasikan dalam pemerintahan sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kepedulian sosial, dan pentingnya ilmu pengetahuan diterapkan secara luas dan menjadi landasan bagi kemajuan peradaban. Warisan moral dan intelektual Bani Umayyah berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut peradaban Islam di masa mendatang, terutama di bawah dinasti Abbasiyah. Oke, terima kasih. Terima kasih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus yang menarik. Oke. Itu tadi presentasi dari kelompok 5 dan ada pertanyaan yang cukup menarik. Kita belajar tentang sejarah. Nilai-nilai apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di era modern ini. Sejarahnya sudah dulu, dinasti Umayyahnya sudah dulu, dinastinya sudah hancur, khalifah-khalifahnya sudah meninggal. Tetapi itulah salah satu contoh nilai-nilai yang bisa kita adopsi, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu semangat untuk menuntut ilmu. Nah, oke, selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang peristiwa di saat pemerintahan Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat tahun 661 Masehi, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Kemudian dari tahun 720 sampai 740 penguatan militer dan pertahanan wilayah. Kemudian saat 750 Masehi runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Cukup sekian presentasi saya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang bertanya? Tidak.
Tidak. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah hasil karya dari kelompok 1. Ini timelinenya lebih mengarah ke pemerintahan, struktur pemerintahan Bani Umayyah. Di sini ada perjalanannya dari 661 sampai runtuhnya dinasti Umayyah. Oke, kita kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk selanjutnya. Berdasarkan hasil pekerjaan kalian tadi itu sudah sangat sekali menarik. Kalian cukup mahir, bahkan mahir sekali di dalam menyampaikan sebuah sejarah dalam bentuk sebuah infografis atau timeline. Nah, dengan cara seperti itu orang akan lebih tertarik untuk membaca. Orang lebih tertarik untuk memahami daripada kita sampaikan dengan bentuk kalimat yang panjang. Nah, maka itu tadi diskusi kelompok, kerjasama yang baik itu perlu kita tingkatkan untuk mendapatkan hasil yang baik juga. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak kita masuk ke kesimpulan. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Silakan dibaca. Yo, silakan dibaca, silakan berdiri. Berdiri ya, berdiri. Nah. Kesimpulan yang pertama, Daulah Umayyah di timur menjadi pusat perkembangan peradaban Islam yang signifikan melalui pembentukan pemerintahan pusat di Damaskus dan pemberontakan Bani Abbasiyah. Oke, silahkan duduk kembali. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Selanjutnya Pak Imam ingin membagikan lembar refleksi. Lembar refleksi silahkan diisi sesuai dengan pertanyaannya di situ. Oke, di dalam lembar refleksi tersebut ada kolom aspek, pertanyaan refleksi dan catatan refleksi. Silakan dijawab jawaban kalian di kolom catatan refleksi. Sudah selesai? Selesai untuk pengisian lembar refleksi? Sudah? Kalau sudah, dari setiap perwakilan kelompok silakan dikumpulkan ke depan. Oke, semuanya sudah. Yang terakhir, di sini ada asesmen sumatif untuk mengukur kemampuan kalian, untuk mengukur tentang pengetahuan kalian. Akan saya bagikan ini alamat Google Form ke WA Group. Silakan dikerjakan. Di situ ada 10 pilihan ganda beserta 10 pilihan ganda, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan kembali. Oke. Sudah semuanya tadi ketika mengerjakan asesmen sumatif, di situ sudah tercantum nilainya masing-masing. Ada nilainya masing-masing berapa. Yang di bawah 70 nanti di rumah silahkan mengerjakan uji kompetensi 1 di buku LKS kalian masing-masing atau di buku materi kalian masing-masing. Itu nanti dikerjakan yang nilainya kurang dari 70. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan belajar
belajar tentang materi perilaku jujur dan amanah. Perilaku jujur dan amanah. Jadi di rumah silakan dibuka materinya itu, dibaca-baca dulu, digarisbawahi mungkin ada istilah-istilah yang kurang paham, terus di pertemuan yang akan datang kita bahas materi itu, mungkin yang belum paham bisa ditanyakan sama Pak Imam di pertemuan yang akan datang. Oke? Mungkin itu pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita keluar dari kelas ini, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa bersama-sama, mohon kepada Allah supaya kita diberikan kelancaran, diberikan kesehatan sampai di rumahnya masing-masing. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr wal Asri bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengakhiri kita pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga kita di pertemuan yang akan datang masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.